juga kan? Kenapa? Budaya juga. Enggak. Les kultural ya, cross culture. That's great, that's great. Saya Sylvia, saya dari Semarang, kuliah di Semarang juga. Sekarang jadi adik kelasnya Puri yang dari BRI, masih 24 tahun. Neng Puri. Enggak ada yang 25. Berapa? Enggak apa-apa. Udah banget, 27 sih. Faisal, lengkapnya Faisal Abdul Kabua, Makassar asal, lahir Papua, tugas di Ambon, Maluku, Hakim. Pokoknya seputar Indonesia Timur. Bukan baru menyelesaikan LLM Human Rights. Umur insya Allah Desember ini 28. Dan kedua, status pencarian. Cocok tuh. Final. Butuh bantuan? Studi. Ditanya itu butuh bantuan. Dan selamat sore untuk semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebenarnya ini mohon maaf kalau tidak maksimal. Saya 5 hari nggak beroperasi, baru tadi pagi tiba, jadi agak kacau balau dengan struktur yang baru dibikin hari ini. Ini pada intinya bukan tesis saya, tapi gambaran besar dari apa yang ada dalam tesis yang saya tulis. Presentasi hari ini tentang justiciability of economic social rights. Jadi kita akan mulai dengan sebenarnya dalam Bill of Rights ada 2 konsep yang dikenal dengan nah, di dalam konsep HAM internasional dikenal dua basket, yaitu civil and political rights dan economic, social and cultural rights. Nah, untuk civil and political rights, hampir semua scholars itu sepakat bahwa itu adalah mewajibkan negara dalam konteks negative obligations. Jadi negara dalam hal ini tuh pada umumnya bersikap diam untuk pemenuhan hak-hak seperti ini. Katakanlah fair trial, terus free from torture, itu negara bersifat pasif atau negatif. Sedangkan economic, social, and cultural rights dalam konteksnya itu dikatakan oleh berbagai scholar itu adalah positive rights. Jadi dalam hal ini dibutuhkan intervensi dari negara untuk memenuhi hak-hak tertentu dari masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak ini. Katakanlah the right to work atau the right to adequate housing, itu adalah semua contoh daripada ekonomi sosialis yang membutuhkan intervensi negara, di mana dibutuhkan alokasi-alokasi tersendiri dalam anggaran negara untuk memenuhi hak-hak ini. Nah, tentang kedua hal ini sebenarnya sudah dibantah. Pembedaan kedua negatif dan positif hak ini sudah dibantah, karena sebagai contoh, the right to fair trial sebagai bagian dari civil and political rights itu juga membutuhkan anggaran dari negara. Katakanlah bagaimana membangun peradilan yang bersih dan independen. Itu membutuhkan misalnya polisi yang profesional, terus jaksa yang profesional, terus hakim yang profesional, dan itu semua membutuhkan anggaran. Dan juga untuk pemenuhan hak-hak bebas dari penyiksaan, terutama dialami oleh para tahanan, itu membutuhkan sipir-sipir penjara atau sipir-sipir lembaga pemasyarakatan yang profesional, dan juga membutuhkan kondisi penjara atau kondisi lembaga pemasyarakatan yang lebih baik atau lebih layak dihuni. Katakanlah seperti contoh yang di Belanda atau yang di Amerika. Nah, secara filosofis ini pernah dibahas oleh Amartya Sen di dalam tulisannya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya pembagian-pembagian seperti ini itu tidak diperlukan, karena kedua rights atau kedua basket of rights ini adalah itu ditujukan untuk memberikan kekuatan atau power kepada individu di masyarakat untuk menghindari adanya abuses of power. Nah, disinilah
kita akan muncul kepada persoalan apakah misalnya lembaga peradilan itu hanya dimungkinkan untuk membahas soal-soal civil and political rights dan menegasi persoalan-persoalan economic, social, and rights. Nah, ini sudah dibahas dalam beberapa covenants dan beberapa pendapat scholar. Beberapa general comment dari Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. Di antaranya adalah general comment nomor 9. Ini tentang the domestic application of the covenant. Dalam hal ini Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Di situ komite menegaskan bahwa pengadopsian secara rigid dengan membedakan antara civil political rights dan economic, social, and cultural rights itu hanya akan menghalangi lembaga-lembaga peradilan untuk memenuhi prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip untuk tidak arbitrasi apa? Bahasa Indonesianya ini. Jadi dikatakan oleh covenant ini adalah bahwa peradilan seharusnya tidak be arbitrary and incompatible with the principle that the two sets of human rights are indivisible and interdependent. Jadi peradilan seharusnya menghindarkan diri untuk melihat bahwa kedua set of human rights ini itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam hal ini komite berpendapat bahwa walaupun misalnya ASC rights itu membutuhkan positive obligation dari government atau negara, tapi dalam hal yang sama dalam hal ini ASC rights itu bisa dikaitkan dengan CPR, dan ini juga ditemukan dalam jurisprudensi peradilan-peradilan domestik, katakanlah seperti yang terjadi di India, Afrika Selatan, bahkan mungkin peradilan-peradilan HAM regional seperti di Inter-American Court of Human Rights dan European Court of Human Rights. Kemudian kita dicontohkan model seperti apa itu yang terjadi di India, di Pakistan. Oke. Supaya bisa memvisualisasikan komponen pelanggaran. Mungkin pernah dengar kasus Nah, salah satu contoh kasus yang terkenal dalam konteks economic, social, and cultural rights adalah Grootboom case di Afrika Selatan. Dalam hal ini, ada sebuah komunitas ini adalah komunitas berpindah. Mereka itu tidak mempunyai lahan karena saking miskinnya, mereka itu tidak mempunyai lahan untuk tinggal. Akhirnya mereka menduduki suatu lahan yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi akhirnya peradilan di sana, di South Africa itu memerintahkan supaya penduduk ini pindah dari tempat itu. Akhirnya mereka pindah ke suatu lapangan bola basket. Nah, di situ mereka itu kekurangan. Jadi mereka hidup di bawah shelter sementara, dan itu berlangsung terus sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai ke anak cucu mereka tanpa ada air yang cukup, tanpa listrik yang cukup, tanpa makanan yang cukup untuk anak-anak mereka. Nah, akhirnya dengan bantuan dari Cape Town University, mereka mengajukan gugatan ke pemerintah, ke Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, menggugat pemerintah Afrika Selatan bahwa pemerintah Afrika Selatan itu melanggar hak konstitusional mereka, itu the right to adequate housing. Jadi, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sependapat dengan argumen mereka bahwa sebenarnya pemerintah belum menunjukkan komitmen, karena polisi yang dibuat oleh pemerintah itu sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur untuk memenuhi bahwa mereka mempunyai akses ke housing atau perumahan yang layak. Jadi selama ini yang terjadi di sana adalah dihubungkan dengan the right of non-discrimination. Jadi kebijakan housing yang ada di Afrika Selatan itu lebih berpihak kepada kaum kulit putih dibandingkan kepada kaum kulit hitam. Akhirnya mahkamah memutuskan bahwa dalam hal ini pemerintah harus memenuhi polisi dari kebijakan dari pemerintah Afrika Selatan harus memenuhi hak-hak dari grup ini atau
groups ini. Jadi akhirnya mereka mendapatkan lahan untuk membangun. Dan ini hanya satu test case karena setelah grup boom case ternyata beberapa kasus juga akhirnya dimentahkan oleh mahkamah karena sejak kasus ini pemerintah Afrika Selatan mulai berbenah diri untuk menghindarkan diri lagi dari persoalan-persoalan ini. Tapi ada beberapa kasus juga yang cukup menarik seperti kasus nephipren drugs. Itu adalah penyediaan obat yang menghindarkan bayi-bayi yang sebelum dilahirkan dari ibu-ibu yang terinfeksi HIV/AIDS. Jadi supaya bayi yang dikandung itu tidak terinfeksi HIV/AIDS, itu mereka punya obat yang namanya nephipren. Tapi obat ini itu harganya sangat mahal. Dan ada satu perusahaan yang mau masuk untuk membuat semacam obat generik dari obat ini, tetapi pemerintah tidak membuka keran untuk beroperasinya industri ini. Nah, ibu-ibu ini akhirnya mengajukan gugatan dan mahkamah sependapat bahwa kebijakan seperti itu seharusnya tidak diterapkan karena itu akan mengenyahkan akses daripada orang-orang seperti ini yang membutuhkan obat-obat ini demi kelangsungan hidup bayi-bayi mereka dan demi terhindarnya mereka dari penyakit HIV/AIDS yang itu merupakan pada the right to health. Itu salah satu contoh di Afrika Selatan. Nah, sekarang kita kembali ke dua konsep ini. Nah, mengapa ada penentangan terhadap boleh atau justiciable-nya economic, social, and cultural rights bisa enforced before the courts? Itu saya mengutip dari Paul Trevens. Dia menulis setidaknya ada 3 alasan, 3 argumen sehingga SC rights ini tidak bisa dipakai atau tidak bisa dibawa ke pengadilan. Yang pertama, the issue of resource allocation in society. Jadi sebenarnya pemerintah dalam konteks ini terutama yang belajar good governance itu mereka mempunyai yang dinamakan Press and Mason. Jadi pemerintah sudah mempertimbangkan dengan baik bahwa sekian untuk pendidikan, sekian untuk kesehatan, sekian ini. Dan dalam konteks separation of powers itu, dalam konteks-konteks seperti itu sebenarnya peradilan tidak bisa masuk untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi saya dan beberapa penulis juga berargumen yang sama bahwa dalam konteks ini seharusnya peradilan malah bisa masuk dalam konteks ini. Tapi bukan dalam konteks mengubah kebijakan itu, tapi melakukan judicial review. Apakah misalnya dalam proses pengambilan keputusan pembuatan APBN atau APBD itu sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada di atasnya, atau sesuai dengan mekanisme yang dituntut. Katakanlah mekanisme fair and balance dalam anggaran, apakah itu sudah dipenuhi atau tidak? Nah, disinilah fungsi peradilan untuk mengetes persoalan itu, apakah ini sudah dipenuhi oleh eksekutif dan legislatif dalam pemenuhannya. Terus yang kedua adalah bahwa provisi-provisi yang ada di International Covenant on Economic and Social Cultural Rights itu pada umumnya bersifat ambigu. Artinya seperti ini, pada umumnya itu lebih kepada tujuan. Jadi bukan alat untuk mencapai tujuan. Bahkan di dalam Covenant sendiri dikatakan bahwa untuk menetapkan bahwa suatu rights itu sudah terpenuhi atau tidak, maka itu terserah daripada negara itu sendiri karena mereka mempunyai yang dinamakan margin of appreciations. Jadi bagaimana mereka menafsirkan sesuai dengan kondisi kebutuhan, misalnya keuangannya hanya sekian, berarti dia hanya bisa memenuhi sampai sekian. Dan itu yang terjadi di Indonesia dengan right to education. Anggaran tidak memungkinkan untuk 20%, jadi 99% mungkin cukup untuk pendidikan saat ini. Bahkan mungkin dengan pertimbangan itu, yang terjadi adalah bahwa dengan 9% pun Departemen Pendidikan masih pusing mau diapakan anggaran sebanyak itu, apalagi dikasih 20%. Jadi dalam konteks ini sebenarnya dalam satu sisi saya sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa selama pemerintah tidak mencapai 20%, maka itu adalah pelanggaran konstitusi. Tetapi mahkamah sama sekali tidak berhak untuk memerintahkan pemerintah mengubah kebijakan anggarannya, karena itu adalah diskresi pemerintah. Pemerintah yang tahu adekuasi alokasi yang mana yang membutuhkan ketimbang itu. Tapi sepanjang itu tidak terpenuhi, pemerintah berjalan di atas berjalan inkonstitusional untuk hal-hal itu, untuk hal pendidikan. Terus argumen ketiga yang dipakai oleh Treven adalah bahwa di berbagai dunia itu adalah ada
peran peradilan itu berbeda-beda. Katakanlah mungkin peradilan negara-negara maju, katakanlah di Belanda atau di Amerika, itu memungkinkan semua orang untuk mengakses peradilan itu lebih mudah dibandingkan mungkin di negara-negara miskin kayak Indonesia atau Tanzania atau Rwanda dan sebagainya kan. Tetapi argumen ini juga sempat dibantah bahwa, dan ini disetujui oleh General Comment dari komite sendiri, bahwa kalau lembaga peradilan tidak bisa difungsikan, maka lembaga-lembaga non-peradilan seperti lembaga administratif, ya, jadi lembaga banding administratif, ataukah lembaga kuasi yudisial seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Ombudsman, itu bisa difungsikan sehingga masyarakat bisa mengakses bahwa mereka mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipakai, jadi hak-hak mereka terlindungi oleh lembaga-lembaga seperti ini. Kemudian saya sampai ke SQ right and justiciability. Sebenarnya ada 3 problem yang berkaitan dengan economic, social, and cultural rights serta justiciability-nya. Yang pertama adalah problem of institutional legitimacy. Nah, seperti yang saya bahas tadi, bahwa di dalam konsep klasikal negara itu adalah ada pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di dalam hal ini lembaga eksekutif dan lembaga legislatif adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat, sehingga dia accountable kepada rakyat. Nah, persoalannya adalah lembaga yudikatif adalah lembaga yang tidak dipilih oleh rakyat. Nah, ketika kita berbicara tentang isu-isu demokratisasi dan sebagainya, maka yang berhak menguji bahwa putusan-putusan daripada lembaga eksekutif dan legislatif itu sudah demokratis atau tidak, itu adalah rakyat sendiri seharusnya dalam konsep demokrasi itu, karena mereka yang memilih dan mereka yang berhak menguji. Tetapi apakah misalnya ketika suatu pemerintahan yang berjalan itu gagal melaksanakan suatu kebijakan, maka harus diadakan pemilihan umum ulang? Tentunya ini tidak efektif. Maka disitulah role daripada lembaga yudikatif untuk melakukan judicial review atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini persoalan institusional yang kadang-kala selalu dimunculkan oleh mereka yang menentang bahwa hak-hak ekonomi dan sosial itu tidak bisa dibawa ke peradilan. Adalah persoalan separation of powers. Yang kedua, juga masih menyangkut mayoritarianism dan judicial accountability. Dalam prinsip demokrasi sebenarnya persoalan yang mengganjal antara pemerintah dan masyarakatnya itu dimediasi oleh lembaga yang independen atau organ yang independen. Dan organ yang independen ini itu bisa berbentuk lembaga peradilan. Karena lembaga peradilan adalah lembaga yang tidak terintervensi oleh kekuasaan legislatif dan juga tidak terintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Jadi dalam konsep ini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ESG rights itu bisa dibawa ke peradilan. Dan saya berargumen untuk kondisi Indonesia sesuai dengan prinsip bahwa hakim bebas untuk memutuskan dan peradilan atau hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, maka berdasarkan dengan basis ini saya berargumen bahwa sebenarnya peradilan Indonesia sangat dimungkinkan untuk menerima kasus-kasus yang berkaitan dengan economic, social, and cultural rights. Itu argumen pertama saya. Jadi ada dua alasan yang saya pakai untuk memungkinkan ini. Ada beberapa kasus yang sampai ke peradilan, seperti di Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, yang bisa menjadi case law sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini bisa dikembangkan. Katakanlah kemarin pemerintah DKI Jakarta menerbitkan 3 perda yang memprivatisasi rumah sakit daerah di Jakarta, di antaranya Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Haji. Nah, kemudian perda-perda ini diuji atau diajukan judicial review di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung berpendapat akibat privatisasi itu sehingga akses masyarakat ke rumah sakit itu menjadi susah, karena mereka harus membayar ini, itulah itu, dibandingkan ketika dia masih menjadi perusahaan daerah. Makanya dalam konteks seperti ini saya masih yakin bahwa peradilan di Indonesia itu masih menjadi tempat yang layak untuk diujinya economic, social, and cultural rights. Apalagi setelah Indonesia menandatangani kovenant ini tahun lalu.
Bagaimana Bapak yang dari Deplu? Betul, tapi nanti saya akan Ya, lebih lanjut ya. Demus dulu teruskan juga. oke. Kemudian problem kedua adalah problem of institutional competence. Jadi Lon Fuller, salah satu pengamat yang banyak mengamati tentang isu-isu ini, berpendapat ada yang dinamakan problem of polycentricity. Jadi problem ini itu ketika lembaga peradilan misalnya memutuskan suatu kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ini, itu akan berakibat sangat banyak. Jadi bukan hanya persoalan yang berakibat dengan pemerintah harus mengubah kebijakan anggaran, tapi misalnya siapa yang sudah terlibat dengan anggaran yang berjalan. Katakanlah misalnya pemenuhan rumah hanya sekian persen, tiba-tiba dikurangi atau ditambah. Maka developer itu juga kan